Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita sudah masuk pada poin ke 39 halaman 89 tentang harta-harta dari simpanan surga. Baik, kita akan baca lalu kita jelaskan. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Qais, qultu labbaika ya Rasulullah, qala ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah, qultu bala ya Rasulullah, fadhaka abi wa ummi, qala la hawla wala quwwata illa billahi. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Musa al-Ash'ari salah seorang kepercayaan Rasul yang diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman bersama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Dan kabilahnya Al-Ash'ari itu dikenal sebagai kabilah yang sangat memperhatikan bacaan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi SAW kalau sedang membariskan pasukan di malam hari, walaupun di tengah kegelapan, Rasul tahu di sini letak orang-orang Ash'ari sedang duduk-duduk atau sedang beristirahat. Kenapa? Karena kebiasaan mereka yang tidak lepas membaca Quran. Jadi Rasul tahu, oh di sini orang-orang Ash'ari karena mereka suka membaca Quran. Makanya Abu Musa al-Ash'ari sendiri adalah orang yang suara Al-Qur'annya sangat dikagumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara Al-Qur'an Abu Musa al-Ash'ari, sehingga Rasul tertegun sampai mendekati subuh, menikmati senandung lagu Quran yang dilanggamkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan ketika dia berdakwah bersama Mu'adz ke Yaman berhasil. Padahal sebelumnya ada juga sahabat yang diutus tapi kurang berhasil. Seperti Ali radhiyallahu anhu juga pernah diutus ke Yaman, tapi sambutannya kurang. Setelah Mu'adz dan Abi Musa al-Ash'ari diutus, baru kemudian menyebarlah Islam di negeri Yaman. Nah, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada, wahai Abdullah ibn Qais. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai Rasul. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah kamu aku tunjukkan kepada satu kalimat yang kalimat ini termasuk harta dari harta-harta simpanan surga.
Jadi kalimat ini bukan kalimat biasa, tapi ini kalimat yang di dalamnya dipenuhi dengan harta benda yang disimpan di surga. Aku menjawab, tentu wahai Rasul, demi ibuku dan ayahku, saya sangat senang. Maka Nabi SAW kemudian berkata, ucapkanlah la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Itulah kalimat yang oleh Rasul dikatakan kanzun min kunuzil jannah, simpanan dari simpanan-simpanan surga. Kemudian riwayat yang kedua, an Qais bin Sa'd bin Ubadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala adulluka ala babin min abwabil jannati. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la haula wa la quwata illa billahi. Diriwayatkan dari Qais ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda kepadanya, maukah kamu aku tunjukkan satu pintu dari pintu-pintu surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasul. Maka beliau berkata, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan para sahabat dan umatnya. Sehingga terkadang Nabi SAW memberitahu hal-hal rahasia yang tidak diketahui para sahabatnya termasuk kita sebagai umatnya. Lah di antara rahasia yang diungkapkan Nabi SAW adalah simpanan-simpanan surga. Atau dalam riwayat, pintu daripada pintu-pintu surga. Kita bisa melewati dari situ. Lah Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini tentang satu kalimat yang kalau kita mengucapkannya, maka kita sudah mendapatkan simpanan dari simpanan-simpanan surga, atau kita sudah mendapati satu jalan melewati pintu daripada pintu-pintu surga. Kalimat itu adalah la haula wa la quwata illa billah. Lalu apa makna daripada la haula wa la quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalimat la haula wa la quwwata illa billah. La haula, haul itu maknanya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, lemah. Jadi kalimat la haula wala artinya la haila anil syarr wa anil khairi illa billah. Tidak mungkin kita ini terhindar dari keburukan dan juga melaksanakan kebaikan kecuali dua-duanya karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi haula artinya hail, penghalang. Penghalang dari apa? Penghalang untuk menjauhkan diri dari keburukan, penghalang untuk melakukan kebaikan. Tidak mungkin penghalang ini ditiadakan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kemudian seseorang itu bangga dengan kesolehannya,
bahwa dia sanggup meninggalkan banyak maksiat dan sanggup melaksanakan banyak ibadah. Karena dua-duanya mustahil kita lakukan kecuali semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak ada manusia yang sanggup menjauh dari maksiat dan tidak ada manusia yang sanggup melaksanakan kebaikan. Karena dua-duanya berkaitan dengan taufik, dengan hidayatut taufik, yang menggerakkan kita menjauhkan diri dari maksiat, yang menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan, itu adalah taufik dari Allah. Buktinya banyak orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah walaupun zahirnya berpenampilan ustaz, berjubah, berpeci, berjanggut, bahkan isbal dan begitu seterusnya, masih tergoda dengan maksiat. Atau seorang wanita yang mungkin zahirnya menggunakan cadar menutup auratnya, tapi juga masih terdorong untuk melakukan kemaksiatan, masih suka ghibah, namimah, kata-katanya kasar, kotor dan yang semacamnya, atau masih suka riba, zalim dan yang semacamnya juga. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maknanya la haula ay as-sarfu. As-sarfu di sini artinya seseorang bisa memalingkan dari syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan idza sami'a an-nida bis-salati ahala lahu dhuratun hatta la yasma' sautan." Sesungguhnya syaitan apabila mendengar azan untuk panggilan salat, ahala. Di sini ada kalimat ahala, diambil dari kalimat haul. Ahala. Ahala lahu dhurat hatta la yasma' saut. Maka dia berpaling sampai dia pun terkentut-kentut sampai dia tidak mendengar suara azan. Jadi arti haul artinya as-sarfu, berpaling. Maknanya tidak ada yang mampu memalingkan kita dari syaitan. Tidak ada yang mampu kemudian mengusir syaitan kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. La haula artinya yang kedua, tidak ada yang sanggup memalingkan kita dari syaitan, menjauhkan kita dari syaitan, kecuali karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan karena Allah, siapa yang sanggup dengan godaan setan? Tidak ada. Sekelas Adam alaihi salam saja bisa tergoda, bahkan terusir dari surga. Apalagi kita yang bukan nabi, yang dunia sangat kita cintai, yang maksiat sangat kita gemari. Macam mana kemudian kita menjauh dari setan? Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada kita. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, artinya la tahawul min halin ila hal. Tidak mungkin kita bergerak dari satu keadaan ke keadaan berikutnya kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita miskin, sekarang kaya. Dulu kita sakit, sekarang sembuh. Dulu kita bukan apa-apa, tiba-tiba mendapatkan jabatan dan kepemimpinan. Dulu kita terjerumus kepada kemaksiatan, sekarang sudah dapat hidayah. Jadi tidak ada yang merubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, baik ke keadaan yang lebih baik atau ke keadaan yang tidak lebih baik. Itu semua karena izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian kita menyombongkan diri. Memang dulu saya miskin, sekarang kaya. Wajar karena saya ini cerdas.
Saya sekolah tinggi, titel saya tidak seperti orang lain. Saya sudah S1, S2, doktor, bahkan profesor. Tidak. Yang merubah kehidupan Anda bukan kecerdasan. Sebab kalau seandainya itu yang diklaim, maka apa bedanya Anda dengan Qarun? Di mana Qarun mengklaim bahwa kekayaannya karena kecerdasannya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan diraih ini karena kepiawaianku, kecerdasanku, kehebatanku. Karena aku yang ingin jadi kaya, karena penemuanku, dan begitu seterusnya, karena risetku, macam-macam istilahnya. Ingat bahwa yang merubah dari satu kondisi ke kondisi berikutnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita, bukan pula kecerdasan kita. Ini juga diantara makna la haula. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la haula bina 'alal amali bit ta'ati illa billah. Tidak ada yang sanggup menggerakkan kita untuk melakukan amal ketaatan kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang di awal saya jelaskan, ibu bergerak dari rumah ke tempat pengajian di sini, atau datang waktu sholat bergerak ibu melaksanakan sholat, atau mungkin ada walimah karena undangan walimah wajib, akhirnya tergerak untuk datang ke walimah, atau terpanggil untuk melaksanakan haji dan umrah. Itu semua karena izin Allah. Buktinya banyak orang kaya tidak tergerak. Banyak orang kaya tidak tergerak untuk sedekah dan zakat. Banyak orang kaya tidak tergerak untuk umrah dan haji. Banyak orang kaya yang tidak tergerak untuk membantu sesamanya. Kenapa? Karena Allah tidak berikan taufik, izin kepadanya. Dia harus terus mencari hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga makna la haula wala adalah la haula fi daf'i syarri wala quwwata fi tahsilil khairi illa billah. Kalau haula itu berkenaan dengan keburukan, kalau quwwata itu berkenaan dengan kebaikan. Jadi la haula, tidak ada daya, maksudnya mencegah keburukan. Wala quwwata, tidak ada kekuatan, artinya menjalankan kebaikan. Kecuali dua-duanya atas dasar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la haula artinya kita tidak sanggup mencegah adanya keburukan. Baik keburukan itu kita yang melakukannya, atau keburukan itu orang yang melakukannya. Orang datang hasad dengan kita, menyebar penyakit mata, atau ada orang yang tukang sihir hendak menyihir kita, atau ada orang yang zalim mengutus orang untuk menyakiti kita, memukul, bahkan membunuh kita, atau mengutus orang untuk menggibah kita, dan begitu seterusnya. Kita tidak bisa mencegah keburukan-keburukan ini. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sihir dihantar, pasti kena kita sihir. Kalau memang Allah tidak mengizinkan untuk mencegah keburukan, ada orang zalim menghantar manusia menyakiti kita, pasti kita tersakiti. Kalau ada orang yang hasad kemudian hendak menghantar penyakit ain, pasti kita terkena sihir ain. Tetapi semua kita bisa cegah. Keburukan tidak akan sampai kepada kita atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka libatkan Allah dalam mencegah keburukan. Itu maknanya la haula. La haula wala quwata, ini maknanya kebaikan. Maksudnya tidak ada kekuatan yang mendorong kita untuk salat, puasa, zakat, hadir di majelis ilmu, berzikir, baca Quran, silaturahim, apapun kebaikannya sebutkan, kecuali yang mendorong itu semua adalah taufik dan pertolongan Allah azza wa jalla. Makanya kalau seandainya seseorang, ibu terkena ancam, diancam orang akan kusihir engkau, maka perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah.
Ada orang yang mengancam, awas saja, saya akan kirim orang seobrak-abrik rumahmu, saya akan buat kau lumpuh. Perbaca la haula wala quwata illa billah. Pokoknya ancaman-ancaman dari luar yang hendak mengancam fisik dan jiwa dan harta serta keluarga kita, kalau memang sudah nampak ada ancaman, perbanyak kalimat ini, gitu maksudnya. Karena memang tidak ada yang bisa mencegah itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin karena kita malas, ibu malas ibadah, malas sekali ibadah itu. Kenapa coba malas ibadah? Karena taufik lagi lemah. Makanya untuk mendorong kekuatan supaya kita lebih giat beribadah, berbanyak kalimat ini. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy-Nya, kita tahu bahwa arasy ini adalah makhluk yang paling besar dan yang pertama kali Allah ciptakan. Besaran arasy ini ibaratnya cincin di tengah padang pasir. Cincin itu kursinya, cincin itu langitnya, cincin itu buminya, cincin itu galaksinya. Lah, padang pasir itu arasy-Nya. Artinya bandingannya seperti itu. Karena itu makhluk Allah yang paling besar. Dia merupakan kubah dari alam semesta. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy, Allah juga menciptakan 8 para malaikat yang akan memikul arasy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada 8 malaikat ini, wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy Allah pada hari itu 8 para malaikat, kata Allah. Lah 8 malaikat ini saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pikul arsy, malaikat melihat begitu besar arasy-nya, langsung ciut dan mengatakan, ya Rabb, ini makhluk sebesar ini, macam mana kami akan kuat memikulnya? Jadi mereka sudah pesimis dulu, sudah nggak kuat, tidak mungkin kami pikul walaupun kita 8 malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian bisa memikulnya. Cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka 8 para malaikat ini mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba datang kekuatan. Sejak itu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, malaikat ini sampai hari ini tetap memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat ini bisa menguatkan yang lemah. Makanya ibu kalau lagi sakit, perbanyak kalimat ini. Atau ibu nasihati orang yang sakit, datang ke rumah sakit, nampak saudara, karib kerabat sedang tergeletak di rumah sakit, terbaring di kursi roda dan yang semacamnya. Nasihati, suruh supaya mendawamkan zikir ini. Karena zikir ini bisa menambah kekuatan. Baik kekuatan saat kita terpuruk sehingga kita menjadi tenang hatinya, atau kekuatan fisik saat melemah sehingga tidak mudah putus asa. Karena bagaimanapun kekuatan batin dalam penyembuhan penyakit itu lebih cepat. Makanya kenapa orang-orang yang ziarah kepada orang sakit itu sangat dianjurkan untuk menghibur mereka. Karena ketenangan hati itu mempercepat kesembuhan. Contoh umpamanya, saya melihat ada 2 ikhwan kita, dua-duanya murid saya, dan dua-duanya terkena stroke ringan. Tapi yang satu, subhanallah, baik dari orang tuanya, mertuanya, istrinya, anak-anaknya memberikan semangat supaya jangan sampai putus asa dengan penyakitnya. Seiring berlakunya waktu, dengan olahraga, dengan rajin meminum herbal dan yang semacamnya, alhamdulillah, saya lihat sekarang sudah hampir 70% kesembuhan. Tapi yang satunya, jangankan lagi orang tuanya, istrinya aja tidak mau merawatnya. Jadi terkadang yang merawat tetangganya, akhirnya tidak sembuh-sembuh sampai sekarang.
Kalaupun ada perkembangan itu tidak banyak, sedikit sekali. Dan itu akan mungkin lumpuh seumurnya kalau seandainya tidak diberikan semangat, karena semangat hidupnya sudah nggak ada yang mendorong, masalahnya di situ. Nah, ini juga dari sini kita tahu bahwa dorongan dari orang-orang luar itu sangat penting bagi orang sakit. Lah dorongan untuk pribadi mendawamkan zikir la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya, supaya penyakitnya ya kalau memang juga tidak sembuh itu kembali kepada takdir Allah. Tapi bagaimanapun usaha itu sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena akhdul bil asbab, mengambil sebab itu salah satu dari tingkat kesembuhan yang cepat. Dan kalimat la haula wala ini bisa meneguhkan hati yang rapuh, yang tadi sudah putus asa, sudah banyak yang direpotkan, akhirnya berpikir mati lebih baik. Itu kan lemah namanya ya. Tapi dengan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, insyaallah dengan penuh keyakinan, maka hati kita akan bangkit. Sekalipun tidak sembuh, dia tidak akan berpikir bahwa bukan berarti dia sakit terhalang dari masuk surga. Sakit juga banyak jalan menuju surga. Minimalnya dengan kuat hati ibadah tidak terputus. Karena kebanyakan orang sakit itu biasanya lemah untuk ibadah dan dekat dengan keputusasaan. Kenapa? Karena setan lebih dekat dibandingkan para malaikat. Makanya setan itu kesempatan yang luar biasa ketika menggoda Bani Adam dan mudah ditundukkan itu ketika kita sakit. Karena sakit itu mudah putus asa, rapuh. Kadang-kadang kemudian sudahlah, dukun-dukun yang penting sembuh. Seperti itulah ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bicara tentang kalimat la haula wala quwata illa billah, ada beberapa tempat yang sangat dianjurkan untuk membaca kalimat ini. Pertama, asnaul adzan wal iqamah, saat mendengar kumandang azan dan qomat. Terutama saat muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka kita sebagai pendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena Rasul mengatakan, idza adzana al-muadzin, apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, maka ikutilah suara muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasul, kita katakan asyhadu anna Muhammadar Rasul, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jangan diikuti lafadznya, tapi katakan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah, mari kita salat. Siapa yang menggerakkan kita salat? Kan ini panggilan untuk salat nih masalahnya. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Tidak ada yang bisa menggerakkan untuk salat kecuali Allah. Makanya kita dituntut mengucapkan kalimat ini supaya jiwa kita kuat dan bangkit akhirnya melaksanakan salat. Karena tidak mungkin kita melaksanakan salat kecuali taufik dari Allah. Hayya 'alal falah, mari kita menang, sukses dalam ibadah. Siapa yang bisa menyukseskan dalam ibadah, menang dalam ibadah melawan setan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua kalimat ini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita disuruh membaca la haula wala quwata illa supaya supaya kita bangkit dari kelemahan menjadi kekuatan dan bergerak untuk melaksanakan salat. Ini yang pertama. Yang kedua, duburu kulli salatin. Duburu kulli salatin, setiap selesai melaksanakan salat wajib. Dijelaskan dari hadis Abi Zubair, kana Ibnu Zubair yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallim. Adalah Ibnu Zubair mengatakan di akhir salat, sebelum dia hina yusallim, ketika dia salam, sebelum salam, artinya dibaca sebelum salam.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang mengartikan setelah salam, ada yang mengatakan sebelum salam ya. Kalimat dubur itu artinya sebelum atau setelah salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita dituntut membaca ini, dan yang kuat wallahu alam setelah salam. Jadi bagian daripada wirid atau zikir setelah salat. Kenapa kita dituntut membaca kalimat la haula wala quwata illa billah setelah salat? Supaya kita berhasil dalam salat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita. Karena tidak mungkin salat diterima kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3, indal khuruji minal manzil, ketika keluar dari rumah, jadikan doa kalimat la haula wala ini saat keluar dari rumah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Nabi mengatakan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah, maka akan dikatakan kepada orang ini, hudita wa kufita wa wukita fatanahalahu syayatin. Maka engkau sudah diberikan hidayah, engkau sudah dicukupi, engkau akan dijaga dan setan tidak akan mendekati. Lihat di sini, kalimat la haula wala quwata illa billah bisa memalingkan setan dari kita. Bahkan setan tidak akan bisa mengganggu kita. Bayangkan Bu, ketika ibu ini keluar rumah, kemudian ke pasar, belanjalah yang sederhana saja contoh. Godaan-godaan pasar itu kan macam-macam kan Bu. Godaan pasar ini macam-macam, karena pasar itu kan tempat perangnya syaitan dengan kita manusia. Setiap kemaksiatan ada di pasar. Sebutkan kemaksiatan yang tidak ada di pasar, semua lengkap ada di pasar. Dari syirik sampai kepada kecil, dosa kecil, ada semua di pasar. Makanya kalau ibu keluar rumah tidak membaca doa ini, boleh jadi sampai di pasar ibu ikut terlibat peperangan bersama setan. Akhirnya berdusta, ngelabui pedagang. Bu, terong berapa sekilo? 30.000. Apa di sana aja 10, padahal nggak ke sana. Supaya ngedonkan pedagang kan begitu ya. Itu kan dusta Bu, nggak boleh. Masuklah dalam perangkap setan di sini akhirnya. Jujur sajalah, kalau ibu mau beli, kalau nggak usah kemudian ibu berbohong. Begitu juga kalau ibu jadi pedagang juga gitu. Ini udah murah, cobalah keliling-keliling. Orang dia suruh keliling, pas keliling betul-betul lebih murah kan? Itu kan siasat dia saja. Ya bilang saja ini 30 ya, diskon sedikit lah. Kalau mau ya beli, enggak ya sudah kan begitu. Tawakal saja kepada Allah. Ngapain harus berdusta? Lah itulah kenapa fungsinya ketika keluar rumah itu membaca la haula wala quwata illa billah, supaya kita tidak masuk dalam perperangan setan di dalam pasar, baik ibu selaku pedagang atau pembeli, atau selama di jalan. Ya namanya jalan itu, jalan raya kan banyak fitnah di situ. Jadi intinya dibaca ketika keluar rumah. Kemudian yang keempat, indan naum, ketika sebelum tidur. Nabi mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban, man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ghafarallahu dzunubahu aw khatayahu wa in kana mithla zabadil bahri. Siapa yang mengatakan ketika menuju pembaringan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan, baginya pujian, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian tambah dengan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa ibu sebesar atau sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi bacalah doa ini karena ada kandungan la haula wala quwata illa billah, supaya ibu tidak mimpi buruk, ya, supaya tidak dikuasai setan saat tidur, dan begitu seterusnya. Karena bagaimanapun setiap kita, saya, ibu atau yang lainnya, sebelum tidur setan akan mengintai kita untuk mengikat tengkuk belakang kita. Ketika betul-betul tidur, betul-betul setan bawa tali, kemudian diikatlah tengkuk kita 3 ikatan, kemudian ditiup-tiup dan dimantra-mantrai, tidurlah, tidurlah, malam masih panjang, padahal sudah subuh. Jadi kita ini setiap tidur pasti dikuasai setan. Tapi orang yang berdoa sebelum tidur, apalagi membaca doa ini yang ada kandungan la haula wala quwata illa billah, maka insyaallah boleh jadi mungkin kita terbangun di waktu ketika para malaikat turun. Apabila ibu berdoa setelah tidur, hilang 1 ikatan, berwudu hilang 2 ikatan, salat hilang 3 ikatan, hilang semua ikatannya. Kemudian yang kelima, annaha du'a'u amin fihi ta'zim wa tafwid lillah. Kalimat ini adalah doa umum. Ibu bisa baca kapan saja dan di mana saja. Terutama ibu sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami musibah, sedang berjalan safar, maka dawamkan kalimat la haula wala quwata illa billah supaya kita kuat. Kemudian yang nomor 6, disebutkan dalam sebuah hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Satu hari dia masuk bersama Rasul ke salah satu wanita, di mana di tangannya membawa kerikil yang sedang digunakan untuk bertasbih. Ada yang mengatakan bahwa ini sebelum ada ayat hijab, sehingga Rasul melihat wanita itu. Tapi setelah adanya hijab tidak boleh, harus ditabir. Kata Nabi SAW, ala ukhbiruki bima huwa aisaru alaiki min hadha au afdal. Kata Nabi SAW, kamu terus dari pagi, siang, sore mengatakan tasbih subhanallah subhanallah, apa enggak capek lidahmu itu terus-terusan gitu ya? Mau enggak aku tunjukkan, kata Rasul, kalimat yang lebih mudah daripada itu, bahkan lebih afdal lagi daripada itu. Maka wanita ini mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, subhanallah adada ma khalaq, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, wa subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, wa subhanallah adada ma baina dhalik, wa subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar misla dhalik, walhamdulillah misla dhalik, wa la ilaha illallah misla dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billahi misla dhalik. Jadi kita bisa kata cukup dengan satu doa ini, kata Rasul, yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah, itu sudah mencukupkan. Tidak perlu lidah kita membaca tasbih terus tanpa henti. Baca 1 kali sudah mencukupi semuanya. Itu maksudnya. Dan ini keagungan kalimat la haula wala quwata illa billahi. Kemudian juga kalimat la haula wala juga bisa menggantikan Fatihah bagi orang yang sholat dan tidak hafal Fatihah. Pamannya mu'alaf nih, ada mu'alaf baru masuk Islam, ya. Kan susah mau diajari Fatihah, kan lambat, apalagi Fatihah ini kan 7 surat, 7 ayat, kan susah gitu ya. Hafalnya lama.
Tapi kalau la haula wala quwata illa billah kan hafalnya kan sebentar saja. Maka bisa digantikan untuk orang yang tidak mampu membaca Fatihah karena baru masuk Islam, maka bisa digantikan dengan kalimat ini dalam sholatnya. Nah, ini juga di antara tempat-tempat di mana kita tahu kapan kalimat ini dibaca. Adapun keistimewaan dari kalimat ini, pertama, sebagaimana hadis ini, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kanzun min kunuzil jannah. Dia adalah harta simpanan dari simpanan-simpanan surga. Yang kedua, bahwa orang yang membacanya maka dia akan dihadiahi satu pohon di surga. Satu pohon di surga. Ibu baca la haula wala quwata illa billah, Allah tanam satu pohon di surga. 100 baca la ilaha illallah, 100 pohon Allah subhanahu wa ta'ala tanam di surga. Kemudian yang ketiga, annaha babun min abwabil jannah. Dia adalah pintu daripada pintu-pintu surga. Maknanya bisa saja ketika kita memperbanyak kalimat ini, justru kalimat inilah yang menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, annaha tukaffiru dzambu qailiha. Kalimat ini bisa menghapuskan doa yang mengucapkannya. Doa yang mengucapkannya bisa terhapuskan dengan kalimat ini. Dan ada kesalahan dalam penggunaan kalimat ini. Terkadang kalau ada orang kena musibah, banyak kematian, ya, mendahulukan kalimat ini. Bukan, yang didahulukan kalimat kalau terkena musibah adalah istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu umpamanya yang qadarullah jatuh, motornya jatuh umpamanya kan, jangan baca la haula wala quwata illa billah, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mendengar kemalangan saudara kita atau kematian kerabat kita, janganlah haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu alam. Ini di antara keterangan dari harta simpanan surga. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi pertanyaannya tidak dijawab Ustaz. Bagaimana keadaan atau kondisi kita, baik sebagai laki-laki atau seorang wanita yang terlalu sering meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah? Apakah ada efek samping atau ada imbas di akhirat kelak atas kita meninggalkan sunnah muakkadah itu dengan sengaja, sementara dia mampu untuk melakukannya? Iya, alhamdulillah. Tentu meninggalkan ibadah walaupun sunnah pasti ada pengaruh. Sebagaimana orang yang rajin melaksanakan ibadah pasti ada pengaruh. Dua-duanya ada pengaruh. Orang yang rajin melaksanakan ibadah pasti akan ada pengaruh baik. Kenapa? Karena saat itu iman kita naik. Dan naiknya iman itu bisa menjaga kita dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita meninggalkan ibadah, maka itu menjadi turun iman. Dan turun iman ini bisa mengakibatkan apa? Terjatuh kepada kemaksiatan. Orang kalau malas ibadah, terjatuh kemaksiatan. Berawal dari meremehkan sunnah muakkadah, berakhir meremehkan yang wajib. Bisa saja terkena sifat-sifat nifaq. Ketika dia malas melaksanakan sholat sunnah, maka takutnya ngerembet ke yang wajib. Allah ketika mensifati sifat orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka tegak salat, mereka tegak dalam posisi malas.
Bahkan orang yang tidak pernah sholat witir dianggap memiliki sifat nifaq. Dan sholat witir itu sunnah muakkad. Intinya bahwa apapun atau siapapun yang meninggalkan banyak ibadah pasti akan pengaruh, dan pengaruhnya sangat negatif. Tapi kalau kita rajin ibadah, apalagi yang wajib ditambah yang sunnah, maka pasti Allah akan membimbing kita. Makanya dalam hadis qudsi, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ketika seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnahku, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta dengan dia. Ketika aku jatuh cinta dengan dia, kata Allah, aku akan menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya. Apabila dia meminta pasti kuberi, apabila dia istiadah pasti kulindungi. Jadi dari hadis ini saja kita tahu bahwa menjadi wali-wali Allah itu adalah dengan cara bukan hanya menjaga yang wajib tapi juga yang sunnah. Tapi kalau kita mulai meninggalkan yang sunnah, maka akan jauh dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Yang kedua, ya. Bagaimana ketika seseorang menuntut ilmu, kedua mendapatkan guru yang salah atau bermanhaj yang berbeda dengan manhaj salah, dia takut sama guru tersebut. Kedua, ketika keadaan berpisah antara guru dan murid, guru tersebut sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mempelajari sunnah-sunnah yang semestinya yang sudah diketahui. Terus bagaimana keadaan di akhir, Ustaz? Ketika kadang-kadang juga si murid itu meninggal dan dia tidak sempat mencari ilmu yang lain, bagaimana perkataan dia atau jawaban dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masa hidup dia belajar dengan guru yang salah tersebut? Pasti dia akan menjawab pada Allah, itu yang kudapatkan dari guruku. Apakah guru tersebut kena imbas dari kebodohan yang masa lalu, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Baik itu ustadz memimpin santri-santrinya, baik kepala rumah tangga memimpin keluarganya, baik seorang ibu memimpin anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Semua kita ini pemimpin. Saya ibu dan siapapun. Dan kepemimpinan kita akan ditanya. Kalau kepemimpinan kita buruk, ya jelas akibatnya buruk. Kalau kepemimpinan kita baik, ya jelas akan mulai kebaikan. Kalau dulu kita sempat tersesat, kemudian kita berusaha untuk menyebarkan kesesatan dan akhirnya tobat, maka kita harus berusaha untuk bertobat, mengiklankan kepada orang bahwa saya sudah berobat. Saya ingat satu orang di Batam ini, masih hidup apa udah meninggal, udah tua. Dan dia orang-orang yang awal-awal dulu belajar kepada saya. Dulunya dia mantan seorang guru yang muridnya cukup banyak. Ya, saya tidak disebutkan alirannya. Jadi lambat laun setelah dia dengar kajian saya waktu itu, akhirnya terus ngikutin. Lama-lama dia menjauhkan ajaran-ajarannya itu. Kemudian betul-betul dia kenal sunnah dan hijrah. Jadi saking ingin tobatnya, jadi dia bertanya, bagaimana tobatnya Ustaz? Ya, saya jelaskan bagaimana seperti Abu Musa al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau ketika bertobat, beliau membuka jubah Mu'tazilahnya, kemudian mengumumkan kepada orang supaya murid-muridnya tidak mengikuti ajaran dia. Jadi murid saya ini walaupun sudah tua gitu ya, usianya jauh lah dibandingkan. Jadi berusaha dia mencari murid. Kebetulan murid-muridnya ada yang dari Singapura, dari Malaysia. Dia berusaha menjelaskan kondisi dia.
Ya ada yang dari murid-muridnya akhirnya ikut gurunya, ada juga yang kemudian mencemooh dan mengatakan justru ajaran gurunya yang lama lebih benar dibandingkan ajaran yang baru. Tapi kan setidaknya sudah memberitahu supaya jangan keseret, itu maksudnya kan. Sudah keseret. Tapi kalau seandainya kita ada tujuan baik untuk memberitahu, tapi qadarullah kemudian dia sudah meninggal, maka insya Allah tujuan baik kita, kalau kita bertobat kepada Allah, nanti Allah juga akan membuat pembelaan dengan kita. Pasti itu. Asal kita ada niat untuk betul-betul merubah apa yang sudah pernah kita lakukan. Karena tobat tidak mungkin sia-sia. Tobat itu pasti ada manfaatnya di dunia dan akhirat. Kalau betul-betul dia bertobat dan sudah berusaha, tapi orang yang sudah meninggal macam mana? Contoh mamanya, kita utang. Waktu jahiliyah tidak mau bayar utang. Setelah ngaji baru ingat, aku ini punya utang. Rupanya orangnya sudah hilang, bahkan sudah meninggal pula orangnya. Nggak tahu keluarganya di mana. Karena ketemu di Batam, mungkin pulang ke Jawa atau kemana, nggak tahu di mana rumahnya. Maka ulama berikan solusi. Tinggal seberapa uang yang kita berhutang kepada dia, ya. Pamannya kita utang dari dia 1 juta, ya sudah kita keluarkan uang 1 juta, kita sedekahkan. Kita niatkan sedekah itu kepada orang yang pernah kita hutang. Maka begitu juga kalau kita menyesatkan orang, kemudian kita bertobat dan orang yang disesatkannya tidak sempat kita sadarkan karena keburu meninggal, maka minta kepada Allah Azza wa Jalla ampunan. Mudah-mudahan kita tidak terseret dengan orang itu. Karena itu kan semua kehilafan dan hidayah hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam. Yang terakhir, iya. Ketika seseorang memahami bahwa mazhab itu ada 4, dan ketika dia ingin mengenal sunnah, bertanya kepada kita yang mengenal sunnah, kita ikut aliran apa? Dan ketika kita jujur mengatakan kita itu sunnah atau salah, kita melihat dari kondisi orang tersebut, dia akan menjauh karena tidak suka dengan perkataan salah. Namun kita tidak boleh berbohong, karena berbohong hanya boleh dalam 2 tempat dalam 1 hadis. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita berbalik bertanya, kalau kamu itu adalah Imam Syafi'i, kita ingin membuat supaya dia percaya kita Syafi'i. Sementara kita tidak boleh mengakui satu mazhab ketika kita belum mempelajari ke semua mazhab. Perkataan apa yang baik kita ucapkan ketika bersalah? Sebenarnya kita kalimat saya seorang salaf juga tidak ada hadisnya. Nah, kalau itu kata-kata itu menjadi fitnah, tidak usah diucap. Kalau dia mengatakan apa madhabmu, dengan mengatakan karena saya madhab salaf dan itu menjadi fitnah, sebaiknya nggak disucap. Ya bilang saja saya sama dengan Anda, ya syahadat kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Kan sebenarnya menjawab itu lebih enak karena kita lebih mendekatkan dengan persamaan, jangan kemudian menjauh dengan perbedaan. Jadi kalau kita ditanya soal itu, cari jawaban yang dekat persamaannya kita dengan dia. Apa kesamaannya? Ya syahadat. Kan syahadat kita sama. Ya, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, mengimani para nabi 25 juga sama. Jadi cari yang kesamaannya, jangan kemudian kita malah menonjolkan perbedaannya. Kalau itu menjadi fitnah. Kalau menjadi fitnah, karena bermadhab juga tidak salah. Saya Syafi'i tidak salah, karena para ulama juga, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya kan, bermadhab tidak ada masalah. Ataupun mujtahid mutlak seperti Imam Syaukani, dia tidak bermadhab. Bukan berarti tidak mengambil perkataan madhab, tidak. Yang tidak bermadhab itu maksudnya dia tetap bermadhab tetapi menggabungkan mana yang kuat, itulah yang dipilih. Pemanya dalam hal ini Syafi'i yang kuat, ya saya Syafi'i. Tapi dalam hal itu Hambali yang kuat, ya saya Hambali dalam hal ini. Oh enggak, dalam hal itu Maliki, saya Maliki dalam hal itu. Apa boleh demikian? Apa boleh demikian? Boleh, memang begitu. Itu namanya maksudnya kita tetap harus bermadhab. Bagaimanapun harus bermadhab. Cuman yang kesalahan itu adalah fanatik, yang tidak boleh
seseorang bermadhab itu kalau sampai fanatik buta dengan madhab. Nggak boleh seorang fanatik buta. Seperti mamanya mengatakan yang benar Syafi'i, yang Hambali salah, itu fanatik buta namanya. Yang Hambali benar, yang Hanafi salah. Karena semua ulama madhab itu semua guru dengan murid. Mulai dari paling rendah ya, dari paling muda, Imam Ahmad itu paling muda. Dari semua madhab 4, yang paling muda Imam Ahmad. Madhabnya Hambali. Imam Ahmad muridnya siapa? Syafi'i. Ya. Gurunya Imam Ahmad itu Imam Syafi'i. Bahkan terkadang Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Ahmad dalam bab lain. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i dalam bab fikih. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad dalam bab hadis. Kemudian Imam Syafi'i sendiri muridnya siapa? Imam Malik. Dari kecil yang mengajarkan Imam Syafi'i itu Imam Malik. Kemudian Imam Malik sendiri pernah berguru kepada salah satu murid Abu Hanifah, karena kan jaraknya jauh antara Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ya, kalau Abu Hanifah kan paling tua dia, tabi'in. Ya, paling tua dia. Tapi Imam Malik pernah belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi sebenarnya antar madhab itu guru dan murid saja itu sebenarnya. Kenapa mesti musuhan? Imam Syafi'i sering bertentangan pendapat dengan Imam Ahmad, tidak menyalahkan. Dan begitu seterusnya. Imam Malik pernah bermasalah dengan Abu Hanifah. Ya. Maka kenapa kemudian kita yang bermadhab saling sikat sikut, sundul atas injak bawah, kan enggak seperti itu. Ya, karena kalau kita bicara masalah madhab itu identik dengan masalah fikih. Dan kalau kita bicara masalah fikih identik dengan masalah cabang. Dia bukan pokok itu akidah, cabang itu fikih. Dan kalau kita bicara cabang, al-amru fihi wasi, ini perkara luas, tidak bisa saling salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Maka kalau seandainya ada yang bermadhab, silakan Anda bermadhab, tapi bermadhab dengan madhab yang baik. Ikuti madhab Syafi'i, betul-betul ikuti, karena saya kira semua madhab mereka punya dalil. Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, ada dalilnya, ada hujahnya. Silakan bermadhab, tapi dengan bermadhab yang baik, jangan fanatik madhab. Ya. Atau orang yang tidak bermadhab, maksudnya tidak bermadhab nih, umumnya kita ini kan maksudnya memilih madhab yang paling kuat. Kalau istilah para ulama itu namanya mujtahid mutlak namanya ya. Saya tidak memilih Syafi'i, Hambali, tapi saya mengambil semua perkataan mereka yang lebih kuat. Itu yang banyak kita lakukan umumnya ya, seperti itu. Nah, tapi lihat rata-rata di Saudi Arabia madhabnya Hambali. Pendapat-pendapat mereka itu hampir 90% Hambali. Nah, sama di negeri kita hampir, atau Mesir 90% Syafi'i. Di Maroko pula hampir 90% itu mungkin Hanafi di sana. Dan begitu seterusnya. Jadi yang disalahkan itu fanatiknya, bukan bermadhabnya. Ya. Wallahu a'lam. Apa Ustaz? Menelan dari jawaban Ustaz tadi, ada satu yang berada dalam pemikiran anak. Ketika kita boleh berarti mengambil mana yang kuat dari 4 mazhab tersebut ya Ustaz. Yang umumnya kita lihat sekarang rata-rata di Indonesia ini mengambil mazhab Syafi'i. Namun ketika dia terjadi meninggal, pengiriman doa yaitu Al-Fatihah, itu kan di antara 4 mazhab mereka memang kalau nggak salah Hambali yang boleh mengirimkan Al-Fatihah. Terus mereka boleh nggak Ustaz ketika yang meninggal membacakan Al-Fatihah, karena dia berdalil bahwa ketika itu boleh di antara masa kita ambil, kita pakai itu. Apa begitu Ustaz? Ya tidak, kalau kita sih mengambil yang kuat, tidak semua. Enggak, yang anaknya bukan kita, biasa umumnya orang yang. Ya kalau itu kembali kepada orang yang melakukannya, jangan tanya ke saya. Oh, gitu. Lah iya, kenapa Anda mazhab Syafi'i kok fanatik Syafi'i kok dalam hal ini mengambil pendapat yang lain? Nah, itu tanya kepada pelakunya. Ya, tapi apakah kemudian dalam pandangan saya, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Mana yang kuat menurut dia? Karena kalau masalah fikih tidak bisa kita salah-salahkan. Ada orang azan 2 kali Jumat, ada azan 1 kali, ya kan? Ada yang as-salatu khairum minan naum di salat subuh, ada salatu khairum minan naum di azan pertama sebelum subuh. Ya. Jadi gimana?
Ada yang menggerak-gerakkan jari, ada yang tidak. Ada yang mengusap ketika doa, ada yang tidak. Ada yang ketika sholat sedekap, ada yang tidak, kan itu. Ini kan masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah fikih. Kalau masih urusan cabang, itu makanya saya katakan tadi, kalau masih urusan cabang nggak usah diperbesar. Tapi kalau sudah urusannya pokok, masalah akidah, masalah tauhid, itu pokok namanya. Jangan main-main. Karena antara kufur dan iman. Ya. Tapi kalau masalah cabang ini masalah perselisihan. Tidak bisa dikeluarkan dari Islam, tidak bisa dikeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah. Itu hanya perselisihan saja. Lah kesalahan, kenapa banyak permusuhan itu? Ya tadi berawal dari fanatik, akhirnya menyalahkan karena dahulu fanatik mazhab ini sampai perang, sampai terjadi bunuh-bunuhan, bahkan mengharamkan tidak boleh wanita Syafi'i nikah dengan laki-laki Hambali, sampai seperti itu dulu, sampai terjadi peperangan gara-gara beda mazhab, sampai berani memalsukan hadis untuk membela mazhabnya. Karena dahulu ada seorang Hanafi berdebat dengan seorang Syafi'i, kalah si Hanafi ini yang ikut mazhab Abu Hanifah. Akhirnya mengolok-olok siapa? Mazhab Syafi'i dan mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan akan datang di akhir zaman seorang laki-laki yang namanya Muhammad ibn Idris, dia lebih kejam dibandingkan iblis. Muhammad ibn Idris itu Imam Syafi'i, masa kemudian dikatakan lebih kejam daripada iblis? Ya kan? Akhirnya dalam mazhab Syafi'i juga mereka membela diri, membuat juga hadis palsu. Kemudian menentang siapa? Mazhab Hanafi, mengolok-olok mazhab Hanafi. Begitu juga Hambali. Bahkan sampai ada yang mengatakan Rasul bersabda, "Fawasiyati li ummati an yatahambalu." Ada wasiat dari Nabi agar kalian bermazhab Hambali. Yang bermazhab Maliki enggak terima juga, buat hadis palsu juga. Laula Malik lakana dinu halik. Kalau enggak ada Imam Malik hancur agama ini. Nah, ini akhirnya apa? Masing-masing membela agamanya, membela mazhabnya kan, bukan membela Islam, tapi membela mazhab. Itulah karena fanatik. Akhirnya rela bermusuhan. Lah, fanatik ini dilarang dalam Islam. Boleh kita bermazhab, jangan fanatik. Dan kita tidak boleh menyalahkan orang yang bermazhab. Wallahu a'lam. Ya enggak apa-apa, banyak pendapat. Iya. Masih mengganggu Ustaz. Iya. Di antara imam yang empat, mereka berkata, jika ada keraguan atau tidak ada sunnah dariku, maka ambil kepada sunnah Rasulullah SAW. Sepanjang yang anak pribadi orang-orang yang lain Ustaz belum pernah mendapatkan satu hadis mengatakan boleh mengirimkan Al-Fatihah. Sementara dari imam yang empat itu dia membawa hadis membolehkan mengirimkan Al-Fatihah. Itu maksudnya dari mana? Sebenarnya gini harus dipahami. Pertanyaannya bukan masalah Al-Fatihah atau di luar Al-Fatihah. Pokok masalahnya, boleh enggak mengirim bacaan Quran kepada orang mati? Bukan terkhusus Al-Fatihah. Bukan khusus ya. Pembahasannya, Fatihah itu kan salah satu surat dan juga ayat bagian daripada Quran. Pertanyaannya, boleh enggak seseorang itu mengirim pahala lewat bacaan, entah Fatihah, entah Yasin, entah surat-surat yang lainnya? Begitu pertanyaannya, bukan dihususkan kepada Fatihah. Ya. Cuman umumnya orang baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah itu adalah surat induk daripada Quran. Makanya orang ngambil yang paling induknya kan. Yang baca Fatihah berarti merangkum semua Quran kan. Kenapa Fatihah? Karena itu induknya di situ. Ya ada juga yang Yasin, karena ada hadis lemah mengatakan Yasin pun termasuk induk daripada Quran. Tapi kan hadis ini lemah. Yang betul adalah Al-Fatihah kan itu. Ya. Nah sekarang itu pertanyaannya, apakah boleh mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang mati? Terjadi silang pendapat di situ. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat yang dikirim itu pahala bacaan, berarti baca dulu Qurannya. Kalau Fatihah ya baca dulu Fatihahnya. Kalau Al-Baqarah baca dulu Al-Baqarahnya. Kalau Yasin ya baca dulu Yasinnya. Kalau surat yang lain baca dulu suratnya. Setelah baca surat, ya Allah, kalau bacaan tadi saya berpahala, saya ingin kirim. Itu maksudnya. Lah yang seperti ini ulama membolehkan.
Ya, karena kita mengirim bacaan. Ya. Karena kalau kita katakan untuk ini kita kirim surat ini, ya surat nggak mungkin dikirim. Yang dikirim itu pahalanya. Masa ngirim surat? Ya, sampai ada orang yang konyol jawabannya, ya kalau seandainya tidak sampai pasti balik katanya. Kalau tak balik ya sampailah kan gitu. Ini gimana ini? Ini kan konyol jawabannya kayak gini nih. Itu bukan jawaban namanya, nggak ilmiah namanya jawaban kayak gini. Ya. Memang ulama berselisih, ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Imam Ibnu Katsir mengatakan tidak sampai, tapi imam yang lainnya mengatakan sampai. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri memang masalah ini masalah khilafiyah. Cuman kita yang mensikapinya seperti banyak para ulama kita juga. Seperti banyak ulama-ulama Saudi mengatakan, kalaupun memang kaifiyahnya ulama membolehkan mengirim bacaan surat kepada orang mati itu, yang dipertanyakan kaifiyahnya, caranya. Caranya seperti apa? Ya baca Quran dulu. Setelah baca Quran, ya Allah kalau tadi bacaan saya di mana satu huruf 10 pahala, saya sudah baca satu surat, ya mudah-mudahan ada pahalanya. Kalau memang ada pahalanya saya kirim. Itu maksudnya. Yang dimasalahkan itu kaifiyahnya. Bukan seperti yang umumnya kita lihat. Dan itu. Cuman ini kan masalah khilafiyah. Karena bicara soal mengirim pahala kepada orang mati, yang disepakati cuma 2. Pasti sampai. Yang disepakati cuma 2. Bagaimanapun caranya pasti sampai. Pertama doa, yang kedua sedekah. Ini pasti. Adapun yang lainnya khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Haji untuk orang mati ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Umrah untuk orang mati ada yang sampai, ada yang mengatakan tidak. Bacaan Quran untuk orang mati ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Puasa untuk orang mati ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas disepakati cuma 2, doa dan sedekah. Kalau ingin jelas-jelas sampai, berdoa dan sedekah saja. Itu jelas sampainya. Yang lain jadi khilaf ulama. Tapi tidak perlu dibesar-besarkan, namanya khilaf kan gitu. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau tadi terfokus ke Fatihah jadi bingung jadinya. Kenapa mereka milih Fatihah? Kan itu induknya masalahnya. Nah, persoalannya bukan di Fatihahnya, tapi apakah bacaan Quran itu kalau kita sampaikan ke orang mati sampai? Itu maksudnya. Bisa dipahami maksudnya. Oke. Nah, itu berarti bebas Ustaz, apa ada terkait dengan hadis terputus ketika seorang meninggal? Makanya itu ada khilafnya di situ. Khilafnya di situ. Adapun pamannya, kenapa orang pamannya baca Fatihah dikatakan hujahnya dikatakan sampai? Karena kias kepada doa, kias kepada sedekah, ya kan? Makanya jadi khilaf di situ, ada yang mengatakan sampai atau tidak. Ya itu kan tergantung nanti ketika penelitian dalil. Kalau kuat sampai ya sudah lakukan. Kalau yang tak sampai tak perlu dilakukan, kan begitu saja selesai. Dan itu kembali kepada keyakinan masing-masing dan guru masing-masing menjelaskannya. Cuman kalau saya menekankan yang jelas-jelas saja sampainya, gitu maksudnya. Kalau kita mau ngirim pahala sama orang mati, yang jelas-jelas sampainya saja. Doa, sedekah. Cari orang yatim, sedekahkan ini untuk ibu saya meninggal. Cari pesantren, ini saya sedekah untuk ibu saya meninggal. Cari masjid kayak gini nih, masih perlu lagi nih masjid untuk ibu saya. Jelas itu. Ya. Atau berdoa habis sholat atau sepertiga malam. Ya kita berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang tua saya, dan begitu seterusnya. Itu yang jelas-jelas. Yang lain itu menjadi perselisihan ulama. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.